Bapak Ibu ASN, TNI, Polri, dan para pensiunan yang saya hormati. Stop dulu sebentar sebelum Anda scroll. Karena pada tanggal 23 Februari 2026, pemerintah telah mengkonfirmasi satu informasi besar yang langsung berdampak pada rekening Bapak dan Ibu sekalian. THR dan gaji ke-13 tahun 2026 sudah resmi dijadwalkan cair dan nominalnya berbeda-beda setiap orang. Pertanyaannya, berapa yang akan masuk ke rekening Anda? Dan apa saja komponen yang membuat perbedaan itu terjadi? Saksikan video ini sampai selesai, karena semua jawabannya ada di sini. Salam untuk kita semuanya, Bapak dan Ibu yang saya banggakan. Selamat datang kembali di channel Aritella Tutorial, satu-satunya tempat di mana Bapak dan Ibu bisa mendapatkan informasi terkini, terpercaya dan terlengkap seputar kesejahteraan ASN, TNI, Polri, dan para pensiunan di seluruh Indonesia. Pada kesempatan yang sangat istimewa ini, saya menyapa seluruh Bapak dan Ibu aparatur sipil negara, baik yang berstatus PNS maupun PTK, para prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Polisi Republik Indonesia, para guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, para hakim, pejabat negara, serta seluruh Bapak dan Ibu pensiunan pegawai negeri sipil, dan purnawirawan TNI Polri dimanapun Anda berada. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan membahas satu topik yang paling banyak ditanyakan dan paling ditunggu-tunggu, yaitu mengenai kesejahteraan ASN, TNI Polri, dan pensiunan pada bulan Maret 2026, yang secara resmi diumumkan akan berbeda nominalnya antara satu pegawai dengan pegawai yang lain. Dan yang membuat informasi ini semakin penting, tanggal 23 Februari 2026 sudah semakin dekat. Hanya tinggal beberapa hari lagi, di mana pengumuman resmi dari Presiden Prabowo Subianto mengenai jadwal pencairan THR diperkirakan akan segera keluar. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam ke inti pembahasan, saya ingatkan kepada seluruh Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, share kepada rekan-rekan sesama ASN dan pensiunan, serta tinggalkan komentar di bawah video ini. Karena dengan dukungan Bapak dan Ibu, channel ini bisa terus menyajikan informasi-informasi penting seperti ini secara rutin dan tepat waktu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke informasi utamanya. Poin pertama yang perlu kita pahami bersama adalah tentang gaji pokok dan tunjangan keluarga. Bapak Ibu, gaji pokok yang diterima oleh setiap ASN, TNI, dan Polri itu ditetapkan langsung oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada yang bisa mengubah angka tersebut kecuali ada keputusan resmi dari pemerintah. Dan nominalnya pun tidak sama antara satu orang dengan yang lain, karena ada beberapa faktor yang menjadi penentu. Faktor pertama adalah golongan. ASN dibagi ke dalam golongan 1 sampai dengan golongan 4. Semakin tinggi golongan Bapak dan Ibu, maka semakin tinggi pula gaji pokok yang diterima. Ini adalah hal yang sudah berlaku sejak lama dan telah diatur dengan jelas dalam peraturan pemerintah. Faktor kedua adalah masa kerja. Dalam dunia kepegawaian, masa kerja sangat menentukan besaran gaji yang diterima. Seorang ASN yang baru saja diangkat akan mendapatkan gaji yang berbeda dengan ASN yang sudah mengabdi selama 10, 20, atau bahkan 30 tahun lebih. Kenaikan gaji berkala inilah yang menyebabkan adanya perbedaan nominal antara satu ASN dengan ASN lainnya, meskipun berada dalam golongan yang sama. Faktor ketiga adalah jabatan. Seorang pejabat struktural, pejabat fungsional, atau pejabat pelaksana tentu memiliki tunjangan jabatan yang berbeda-beda. Dan tunjangan jabatan ini akan masuk ke dalam komponen yang memengaruhi besaran penghasilan total yang diterima setiap bulannya. Selain gaji pokok, ada juga tunjangan keluarga yang menjadi bagian dari penghasilan bulanan Bapak dan Ibu. Tunjangan keluarga ini terdiri dari tunjangan suami atau istri dan tunjangan anak. Tunjangan suami atau istri diberikan sebesar persentase tertentu dari gaji pokok. Begitu pula dengan tunjangan anak yang dihitung berdasarkan jumlah anak yang dimiliki oleh ASN yang bersangkutan, dengan batasan maksimal 2 anak. Kemudian ada juga tunjangan pangan, atau yang sering kita kenal dengan tunjangan beras, yang diberikan dalam bentuk uang dan juga bervariasi tergantung pada jumlah anggota keluarga. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Sudan Arif Paklullah, telah menegaskan bahwa perbedaan nominal penghasilan antara satu ASN dengan ASN lainnya
adalah hal yang wajar dan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Beliau menjelaskan bahwa perbedaan ini memang disengaja oleh pemerintah sebagai bentuk penghargaan atas masa kerja dan jabatan yang diemban oleh masing-masing ASN. Jadi, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir jika nominal yang diterima berbeda dengan rekan kerja, karena itulah sistemnya. Sekarang kita masuk ke poin kedua yang tidak kalah pentingnya, yaitu mengenai tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 tahun 2026. Ini adalah kabar yang paling ditunggu-tunggu oleh jutaan ASN, TNI, Polri, dan pensiunan di seluruh Indonesia. Mengapa? Karena pada bulan Maret 2026, bertepatan dengan momen menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hajjah, pemerintah akan mencairkan THR sekaligus dengan komponen-komponen yang sangat lengkap. Berdasarkan informasi dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Purbaya Yudi Sadewa, pencairan THR tahun 2026 dijadwalkan akan dilakukan 1 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Meskipun tanggal pastinya belum dapat dipastikan saat ini, namun diperkirakan pengumuman resmi akan keluar mendekati tanggal 23 hingga 24 Februari 2026. Oleh karena itu, penting bagi Bapak dan Ibu untuk selalu memantau informasi resmi dari instansi masing-masing maupun dari pengumuman yang akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Lalu, apa saja komponen yang masuk ke dalam THR tahun 2026 ini? Pemerintah telah menetapkan bahwa THR yang diterima oleh ASN, TNI, Polri, dan pensiunan terdiri dari beberapa komponen penting. Yang pertama adalah gaji pokok sesuai golongan dan masa kerja. Yang kedua adalah tunjangan keluarga, meliputi tunjangan suami atau istri dan tunjangan anak. Yang ketiga adalah tunjangan pangan. Yang keempat adalah tunjangan jabatan, baik struktural maupun fungsional. Dan yang kelima adalah tunjangan kinerja, atau yang biasa dikenal dengan tukin. Nah, disinilah letak perbedaan besar antara nominal THR yang satu dengan yang lain. Tunjangan kinerja adalah komponen yang nilainya sangat bervariasi, tergantung pada instansi tempat Bapak dan Ibu bertugas, jabatan yang diemban, serta kelas jabatan yang dimiliki. Seorang ASN di kementerian dengan tunjangan kinerja tinggi akan menerima THR yang jauh lebih besar dibandingkan ASN di daerah dengan tunjangan kinerja yang lebih rendah. Ini adalah fakta yang harus kita terima dan pahami bersama. Khusus untuk Bapak dan Ibu guru serta dosen, karena tidak mendapatkan tunjangan kinerja yang masuk sebagai komponen THR dan gaji ke-13, maka pemerintah telah menetapkan bahwa yang menjadi pengganti komponen tersebut adalah tunjangan profesi guru atau TPG, atau yang lebih dikenal dengan sebutan tunjangan sertifikasi. Bagi guru dan dosen yang sudah bersertifikasi, TPG ini akan masuk ke dalam komponen THR dan gaji ke-13, sehingga nominalnya pun akan lebih besar dibandingkan dengan guru atau dosen yang belum memiliki sertifikasi. Bahkan, pemerintah juga telah menetapkan bahwa para CPNS atau calon pegawai negeri sipil pun berhak mendapatkan THR pada tahun 2026 ini. Meskipun mereka baru dalam masa percobaan, namun hak mereka untuk mendapatkan THR tetap diakui dan dijamin oleh pemerintah. Ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah benar-benar memperhatikan kesejahteraan seluruh aparaturnya tanpa terkecuali. Demikian juga dengan para hakim yang mendapatkan komponen THR tersendiri yang berbeda dengan ASN pada umumnya. Hal ini disebabkan karena sistem penggajian hakim memang berbeda dengan sistem penggajian ASN biasa, sehingga komponen THR yang diterima pun disesuaikan dengan struktur penghasilan mereka masing-masing. Bagi Bapak dan Ibu pensiunan PNS dan purnawirawan TNI Polri, jangan khawatir karena pemerintah tidak melupakan jasa-jasa Bapak dan Ibu yang telah mengabdi selama bertahun-tahun. Para pensiunan juga berhak mendapatkan THR tahun 2026 ini, meskipun komponen dan nominalnya berbeda dengan ASN yang masih aktif. Besaran THR pensiunan dihitung berdasarkan uang pensiun yang diterima setiap bulannya. Pemerintah mengakui bahwa meskipun Bapak dan Ibu pensiunan tidak lagi aktif bertugas, namun kontribusi dan dedikasi yang telah diberikan kepada negara selama bertahun-tahun adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, pemerintah tetap memberikan perhatian penuh melalui penyaluran THR ini. Sekarang kita bahas mengenai mekanisme pencairan THR tahun 2026.
Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, pencairan THR tidak akan dilakukan serentak dalam satu hari. Mengingat jumlah penerima yang mencapai jutaan orang di seluruh Indonesia, pemerintah membutuhkan waktu beberapa hari untuk menyelesaikan proses transfer ke masing-masing rekening. Biasanya, proses pencairan berlangsung selama 2 hingga 3 hari, bahkan bisa lebih tergantung pada kondisi teknis di lapangan. Jadi, jika pada hari pertama pengumuman Bapak dan Ibu belum menerima THR di rekening, tidak perlu panik. Cukup tunggu beberapa hari dan pastikan data rekening yang terdaftar di instansi Bapak dan Ibu sudah benar dan aktif. Satu hal penting yang perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa pencairan THR ini dilakukan secara bertahap berdasarkan data yang dimiliki oleh masing-masing satuan kerja dan instansi. Oleh karena itu, sangat penting bagi Bapak dan Ibu untuk selalu memastikan bahwa data kepegawaian, termasuk nomor rekening bank, sudah diperbarui dan sesuai dengan data yang ada di sistem. Jika ada perubahan rekening atau data kepegawaian lainnya, segera laporkan kepada bagian kepegawaian di instansi masing-masing sebelum tanggal pencairan tiba. Kita juga perlu memahami bahwa selain THR dan gaji ke-13 yang akan cair pada bulan Maret 2026 ini, pemerintah juga telah menyiapkan program peningkatan kesejahteraan ASN TNI Polri dalam bentuk kenaikan gaji, tunjangan, dan insentif yang telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Ini adalah bukti komitmen nyata pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk terus meningkatkan taraf kesejahteraan seluruh aparatur negara dan keluarganya. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 ini merupakan payung hukum yang mengatur berbagai bentuk peningkatan kesejahteraan ASN, termasuk penyesuaian gaji pokok, peningkatan tunjangan kinerja di berbagai instansi, serta pemberian insentif khusus bagi ASN yang menjalankan tugas-tugas tertentu. Dengan adanya regulasi ini, maka setiap peningkatan penghasilan yang diterima oleh Bapak dan Ibu ASN TNI Polri sudah memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak perlu dikhawatirkan legalitasnya. Bapak dan Ibu, saya ingin menutup informasi pada kesempatan ini dengan sebuah pesan penting. Menjelang tanggal 23 Februari 2026 yang semakin dekat, ada baiknya Bapak dan Ibu mulai mempersiapkan diri untuk menyambut pencairan THR ini dengan bijak. Rencanakan penggunaan THR dengan baik, prioritaskan kebutuhan yang paling penting, dan jangan lupa untuk menyisihkan sebagian sebagai tabungan atau investasi untuk masa depan. Karena THR yang kita terima adalah buah dari kerja keras dan dedikasi Bapak dan Ibu selama ini, maka sudah seharusnya digunakan dengan penuh tanggung jawab dan kebijaksanaan. Selain itu, nantikan juga pengumuman resmi yang akan segera disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto mengenai tanggal pasti pencairan THR. Pastikan Bapak dan Ibu mengikuti informasi ini dari sumber yang terpercaya, termasuk dari channel Aritella Tutorial yang selalu hadir untuk memberikan informasi terkini dan terakurat kepada Bapak dan Ibu sekalian. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai komponen THR, besarannya akan diterima, atau hal-hal lain seputar kesejahteraan ASN TNI Polri, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini. Saya dan tim akan berusaha menjawab setiap pertanyaan yang masuk sesuai dengan informasi yang tersedia. Demikianlah informasi lengkap yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai THR dan gaji ke-13 ASN TNI Polri pensiunan tahun 2026 yang akan segera cair mendekati tanggal 23 hingga 24 Februari 2026. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen agar channel ini terus bisa hadir untuk Bapak dan Ibu. Sampai jumpa pada informasi berikutnya. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.